2. Sebelum kita memulai materi, ada beberapa materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Alangkah baiknya sebelum memulainya kita awali dengan doa. Silakan doa dari ibu. Selanjutnya kita bisa melihat kehadiran kita semua melalui absensi. Ada yang tak masuk? Masuk semua, Pak. Masuk semua. Alangkah baiknya kita absensi dulu, ya. Antonius Awir, David Prasetyo, Ignatius Diri, Clara Ambar Salita, Maria Siti Aulia, Natalia Alini, Octavia Yusta, Reli Sinta, Rita Satika, Romanus Indrianto, Yesi, Yohanes Alkin, Yohanes Tio, Yusma Yosi, hadir semua ya. Apa kabar semuanya? Baik. Semoga kita selalu sehat semua. Kalau kita sehat, tentunya kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari, yaitu kita sebagai pelajar, sebelumnya Bapak minta maaf karena suara Bapak agak sumbang. Itu karena Bapak pilek, maka suaranya sumbangnya tidak enak didengar. Nah, mungkin itu saja untuk pendalamannya. Kita mulai ke materi dulu. Materi kita pada hari ini yaitu tentang teknik penanaman. Seperti apa hasil penanaman itu nanti kita akan pelajari melalui tahapan-tahapannya. Jadi sebelum kita ke materi teknik penanaman, ada beberapa pertanyaan yang Bapak mau tanyakan sama kalian, yaitu pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian melihat petani melakukan pengolahan tanah baik
sesuai dengan kebutuhan tanaman yang kita tanam. Jadi mengolahnya pada garis-garis yang ditentukan untuk penanaman. Misalkan pada lahan tersebut kita buat garis untuk pembuatan bedengan. Di sebelah kanannya dibuat garis, di samping kiri sebelah kirinya juga dibuat garis. Nanti di tengah-tengahnya baru kita olah. Kita campur, kita haluskan, kita gemburkan untuk kita melakukan penanamannya. Jadi untuk pengolahan seperti itu membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama dan juga biaya tidak terlalu banyak. Benar enggak? Karena pengolahannya hanya pada tempat yang dibuat garis, maka kita tidak butuh waktu yang lama dan juga butuh biaya. Sedangkan pengolahan tanah tradisional atau pengolahan tanah konvensional itu meliputi pengolahan di semua area. Berarti di lahan kita ini beberapa lebar lahan itu semua akan kita olah. Pengolahan seperti itu akan memakan waktu dan memakan banyak biaya. Mengapa memakan waktu dan memakan banyak biaya? Karena pada area yang luas itu semua kita garap sampai habis, semua kita olah atau kita hancurkan, haluskan sampai dia selesai. Pengolahan tradisional ini kayaknya bisa merangsang erosi. Tahu erosi? Apa itu erosi? Bisa erosi. Erosi itu longsor, yang akan mendatangkan kelongsoran karena tanah yang dihaluskan tadi dari halus, dari kecil sampai ke halus itu bisa terhanyut, terbawa oleh air hujan. Air hujan yang memiliki curah yang tinggi itu akan berdampak pada bongkahan yang halus tadi, maka dia akan terhanyut, terbawa oleh air. Jadi yang tersisa di situ tanah yang keras. Tanah yang keras ini yang akan tertinggal. Maka pengolahan tanah tradisional ini bisa berdampak memadatkan area lahan. Karena yang hancur tadi terhanyut oleh air, maka yang tertinggal tersisa yang padat. Itu perbedaan pengolahan modern dengan pengolahan tradisional atau konvensional. Bisa dipahami? Bisa ya? Pertanyaan berikutnya yaitu, apakah kalian pernah melakukan pengolahan tanah dengan alat modern dan dengan alat konvensional, tradisional? Pernah kan? Pernah. Contohnya kalian menggunakan alat modern seperti apa? Kultivator. Habis itu hand traktor ini dia mempunyai banyak fungsi. Bisa untuk pembajakan dan bisa untuk mengangkut material. Bisa nggak dijadikan alat transportasi? Hand traktor bisa ya. Hand traktor itu
bisa digunakan untuk mengangkut barang, mengangkut hasil pertanian dari tempat yang kita budidayakan, ya, tempat kita budidayakan. Setelah berhasil baru kita bisa mengangkutnya. Jadi alat transportasinya bisa menggunakan generator. Selain untuk pembajak, dia juga bisa untuk dijadikan alat mengangkut hasil pertanian. Nah, untuk itu alat hand traktor ini kalau digunakan untuk membajak, dia mempunyai mata bajak. Punya tak mata bajaknya? Ada berapa mata bajak? 3. Yang pertama bajak singkat. Yang kedua bajak sisir. Yang ketiga yang mutar-mutar itu bajak rotari. Di daerah kita ada 3 jenis mata bajak yang kita pakai, yaitu yang pertama itu mata bajak singkat. Mata bajak singkat ini berfungsi untuk memotong-motong tanah. Jadi kalau kita menggunakan bajak singkat, tanah itu akan terpotong-potong membentuk bongkahan. Setelah kita menggunakan bajak singkat, kita lanjutkan dengan bajak rotari. Apa fungsi bajak rotari ini? Fungsinya untuk menghancurkan bongkahan tadi. Tadi kan berbentuk bongkahan, ya. Sekarang kita akan hancurkan dengan menggunakan bajak rotari. Jadi bongkahan tadi kita gunakan bajak rotari untuk menghaluskan bongkahan tadi akan hancur menjadi halus. Setelah halus, bekas bajakan rotari ini tidak merata. Dia pasti berbentuk gelombang yang dimaksud ada yang tinggi dan ada yang rendah. Maka apa yang bisa untuk meratakannya? Yang bisa meratakan yang berbentuk tinggi rendah itu kita harus menggunakan bajak sisir. Maka kita lakukan bajak sisir ini untuk meratakan yang tinggi tadi menjadi rendah dan rata. Setelah itu baru ditaburi pupuk dasar. Pupuk dasarnya ini seperti apa yang biasa digunakan untuk dijadikan pupuk dasar? Pupuk kapur pertanian, misalnya seperti dolomit. Dolomit ini digunakan untuk pupuk dasar, berfungsi untuk menetralisir keasaman. Karena waktu pengolahan tanah, bongkahan yang kita buat tadi itu menaikkan asam tanah. Jadi kalau kita tidak menetralnya, kalau kita langsung mau menanam tanaman yang kita budidaya, tanaman tersebut akan berpengaruh. Tumbuh enggak tanamannya? Tanamannya bisa tumbuh, tuh, cuma dia kerdil dan kuning karena tidak mampu menahan asam. Maka asam ini harus diterapkan. Setelah kita tabur di dolomit, langsung ditanam atau bagaimana? Iya, kita tunggu dulu beberapa hari. Biasa kita pakai 1 minggu. Setelah kita tabur dolomit, kita tunggu beberapa minggu untuk pembenaman dolomitnya. Setelah biasa kalau ada hari hujan, sudah datang hari hujan, itu pun masih kita pakai 7 hari juga, walaupun
pas penaburannya langsung hujan sorenya pun kita tidak bisa langsung tanam, kita tunggu pembenamannya sampai 7 hari. Bahkan ada yang menggunakan pembenaman kalau ini supaya dia nyerap di lahan itu menggunakan 2 minggu, yaitu 14 hari. 14 hari setelah pembenaman sudah menyerap di lahan kita, baru kita bisa melakukan penanaman. Itu untuk penggunaan alat modernnya. Baru penggunaan alat konvensional, tradisional. Pernah melihat alat tradisional? Pernah. Seperti apa alat tradisional? Cangkul, apalagi? Parang, ada kan? Apalagi? Jados, apalagi? Banyak. Iya, itu semua alat yang termasuk ke alat tangan itu alat tradisional, karena cangkul itu termasuk alat tangan kan, barang juga. Pengolah tanah tradisional ini juga mempunyai bajak. Mereka menggunakan bajak. Kalau di area persawahan mereka menggunakan bajak, yaitu bajak sama mata bajaknya. Cuma mata bajaknya ini ditarik menggunakan hewan. Itu yang dikatakan tradisional, bukan ditarik dengan mesin. Dia ditarik dengan menggunakan hewan. Seperti apa hewannya? Kerbau. Di daerah kita ini kerbaunya tidak pernah dilihat ya. Tidak ada yang ternak kerbau. Yang ada di daerah kita ini ternak sapi, kambing. Itu ya, sapi dan kambing saja. Tapi yang biasa digunakan petani tradisional untuk menarik bajaknya itu yaitu menggunakan kerbau. Mata bajak ini ditarik oleh kerbau dari bajak singkalnya sampai bajak lotarinya mengharuskan, sampai dia menggunakan bajak sisir semuanya tarik menggunakan hewan. Itu yang dinamakan menggunakan alat tradisional. Cangkul digunakan juga untuk memotong-motong tanah ya, seperti kayak penggunaan bajak singkal. Cangkul ini digunakan untuk memotong tanah. Itu penjelasan dari pertanyaan tadi. Ada yang mau ditanyakan atau untuk menanggapi pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, kita langsung ke materi ya. Materi kita yaitu teknik penanaman. Tadi tujuan pembelajarannya supaya peserta didik mampu melakukan persemaian, penyiapan lahan, penanaman serta konvensional atau dengan alat mekanis modern dengan menerapkan prinsip genetis maupun agronomis tanaman sesuai dengan potensi daerahnya. Itu tujuan pencapaian materi kita. Jadi materinya materinya tadi yaitu teknik penanaman. Teknik penanaman ini meliputi yang pertamanya itu pemilihan dan penyiapan lahan. Pentingnya pemilihan lahan ini karena
pemilihan lahan ini menentukan hasil dari budidaya tanaman kita. Kalau kita tidak memilih lahan, maka nanti kita akan ragu-ragu, meragukan penghasilannya. Misalkan kita mau budidaya tanaman tero ini, tapi lahan kita tidak memilih lahannya, langsung kita tanam. Pas lahannya di tempat yang basah kering. Lahan yang basah kering ini cocok enggak untuk ditanami terong? Iya, pada prinsipnya lahan yang basah kering ini tidak cocok ditanami terong. Tapi karena kita tidak memilih lahan, langsung kita tanam di tempat yang seperti itu. Bisa enggak dia berhasil? Bisa enggak dia tumbuh? Terungnya tadi. Tumbuhnya bisa ya, tumbuhnya bisa, tetapi hasilnya maksimal atau tidak? Tidak. Misalkan kondisi kita satu pohon terong ini dia sekali panennya 2 kilo, 2 kiloannya. Tapi karena kita tidak memilih lahannya tadi, kita sembarang kalau tadi tidak memilih, kita menggunakan lahan yang kering basah. Jadi hasil pada lahan yang seperti itu, satu pokok terungnya dapat 1/2 kilo. Kalau terung itu 1/2 kilo itu berapa buah? 1/2 kilo. Kemarin yang kalian budidaya tuh di lahan prakteknya satu buah tuh pernah ditimbang nggak berapa on? 1 on. Berarti 1 kilonya 10 buah ya? Benar, kalau ditimbang tuh 10 buah terongnya itu. Kecil-kecil Pak, ada yang kecil ada yang besar. Kalau yang kecilnya mungkin tidak sampai 1 on. Itu karena kalian tidak waktu merancang membudidaya itu punya ide kan kemarin waktu sebelum penanaman ini biasakan kami merencanakan terung ini bisa menghasilkan 1 pohon sekali panen itu 2 kiloan. Adakah perencanaan seperti itu waktu penanamannya kemarin? Ada? Tidak ada. Ya. Sebelum kita memulai pembudidayaan, kita harus merencanakan dulu. Pertanaman kita ini mampu tak menghasilkan hasil seperti ini. 1 pokoknya berapa kilo? Kalau kita punya rencana seperti itu, berarti kalau rencananya misalkan 1 pohon itu menghasilkan 2 kilo, seperti apa perilakunya untuk perawatannya? Perawatannya kemarin 1 minggu itu berapa kali pemupukannya? Ada diberi pupuk? Ada pupuk apa? Pupuk ditabur atau penggunaan pupuknya pakai tabur atau pakai siram? Ditabur ada juga yang pakai siram Pak. Iya. Yang dari daun yang kering. Dan Yang busuk. dari daun yang kering bagaimana maksudnya? Diolah lagi, dibuat busuk. Dijadikan kompos. Ya. Dijadikan kompos itu untuk ditabur di bawah pohonnya gitu. Kemarin pemupukan yang ditabur itu seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali Pak. Ada yang pakai pupuk urea sama pupuk kompos tadi Pak. Berarti dalam 1 minggu 2 kali pemupukan, yaitu
sekalinya misalkan hari Senin menggunakan pupuk kompos, baru hari Jumatnya menggunakan pupuk kimia gitu. Untuk penyiraman ada. Kenapa dibaca bawah? Iya. Penyiramannya ada berapa kali? Penyiraman maksud Bapak ini disiram dengan pupuk atau penyiraman biasa? Penyiraman biasa. Penyiraman untuk membasahi tanah menggunakan Air biasa. air. Ya. Dari segi pemupukan, kalian melakukan pemupukan dengan pupuk kimia ini ditabur ya, ditabur. Dari situ udah kelihatan belum bisa mendapat hasil yang maksimal. Karena penyerapan dengan tabur ini dia agak lama. Cepat hancur kan? Pupuknya Cepat Pak. cepat dong. Iya. Dia karena pakai urea cepat ya, cepat hancur. Seharusnya dia kalian pupuk ini selain ditaburi juga dicor, karena ini kan tanaman untuk sayur, bisa dicor, bisa disemprot melalui daunnya. Pernah disemprot dengan pupuk melalui daunnya? Ya karena tadi kan nggak punya rencana ya, rencananya tidak harus mendapatkan hasil yang maksimal. Maka prinsipnya kita kalau mau budidaya tanaman itu kita rencanakan dulu, buat rencananya sedetail. Pertama berapa bibit yang dibutuhkan? Dalam area kita buka misalkan 0,5 hektar. Berapa bibit yang kita butuhkan? Baru berapa pupuk yang kita butuhkan, baik pupuk yang ditabur maupun pupuk yang dicor. Setelah itu kita rencanakan dalam 1 minggu itu berapa kali pemupukan dan menggunakan pupuk apa. Baru dalam 1 minggu itu berapa kali penyemprotan hamanya. Pernah disemprot hama kemarin? Karena hama ini sangat berdampak pada penghasilan. Kalau hasilnya tadi, misalkan buah terongnya ini disengat oleh lalat buah, busuk enggak ya? Busuk, laku enggak dijual tuh? Enggak. Kan enggak laku, jadi kita rugi. Maka kita harus mengantisipasinya dengan mengatasi hama. Ya, hamanya ini kita atasi dulu. Jangan sampai hama itu menyerang tanaman. Antisipasi dulu hamanya dengan menyemprot racun hama ke tanaman, biar hamanya tidak datang. Ya, kalau hamanya datang kan mengurangi hasil produksi. Nah, itu fungsi menggunakan hama. Itu harus kita rencanakan. Habis itu, ini kan mau rencanakan budidaya tanaman yang menghasilkan produksi yang maksimal ya. Habis itu kita rencanakan 1 pohon itu bisa menghasilkan berapa kilo dalam sekali panen. Perencanaan itu harus dilaksanakan dengan perlakuan-perlakuan yang kita rencanakan juga. Maka dia akan bisa menghasilkan hasil yang sesuai. Kalaupun dia tidak sesuai, pasti meleset sedikit saja, ya, sedikit dari hasil yang kita targetkan. Misalkan hasil yang kita targetkan 1 pohonnya bisa menghasilkan 2 kilo, selisihnya bisa menghasilkan 1 kilo 8 ton. Gitu. Kemarin waktu mulai mau budidaya itu ada di kalkulasi seperti itu, ada paling cuma pengolahan, kita buat bibit, baru langsung tanam, ya. Habis itu disiram airnya.
itu baru diapakan kemarin? Ada pemangkasannya? Ada pemangkasan ini kan. Tadi kan banyak daun yang kuningnya, daun yang tuanya itu. Kalau mau mengering kan kuning dulu. Itu dipangkas itu benar. Kita pangkas dulu karena kalau kita tidak mangkasnya dia akan mendatangkan jamur. Jamur ini berdampak tidak pada tanaman. Jamur, pernah mendengar masalah jamur? Itu termasuk penyakit tanaman ya. Kalau jamur ini sempat berkembang biak pada tanaman kita itu akan mati. Tidak bisa kita atasi karena sudah diserang jamur. Jamur ini menyerang tanaman melalui apa? Melalui akar ya. Akar pada tanaman yang sering diserang jamur seperti tanaman yang di perkebunan itu tanaman saham ya. Pernah melihat tanaman saham? Tanaman saham ini biasa tumbuhnya subur, memiliki payung tanamannya hebat. Tapi beberapa hari kamu lewat tanaman itu kok kayak layu-layu. Habis itu dia daunnya menguning. Habis menguning daunnya akan gugur ya, gugur dahannya patah-patah. Itu tanda bahwa tanaman saham itu sudah diserang jamur. Bisa kita atasi kalau jamurnya pas di perbatangan. Jadi kita lihat di mana jamurnya nempel, baru batangnya itu kita potong. Karena misalnya kan potong dibuang jauh. Mengapa harus dibuang jauh-jauh? Supaya tidak penyakit ke kawannya yang lain. Maka dibuang jauh ataupun dibakar. Karena jamur ini menyebar melalui angin dan juga melalui curah hujan. Dari tingginya curah hujan, maka tanaman kita itu sering diserang jamur. Kayak kemarin Bapak nanam cabai pas di musim curah hujan tinggi. Dari cabainya itu dapat berhasil, tapi setelah itu dia diserangi paten. Tahu penyakit paten? Penyakit paten ini biasa menyerang cabai. Jadi buah cabai ini kalau kita terserang paten itu, buahnya akan kayak busuk lalu hitam semua buah cabai. Kalau udah terserang itu kita tidak bisa mengatasinya. Maka untuk sebelum dia diserang kita antisipasi dulu. Itu pun Bapak antisipasi dulu. Dikasih anisartop untuk mengatasi jamurnya dengan ditambah. Pun karena curah hujan yang terlalu tinggi, maka tidak mempan. Dia tetap menyerang. Kalau sudah terserang paten, berarti gagallah hasil panen. Rugi tidak tuh? Rugi. Maka sebelum kita membudidaya tanaman itu, kita harus merancang perencanaannya seperti apa, dan kita tahu dirancangkan untuk amalnya berapa, untuk ferbisidannya berapa, untuk lahannya berapa, untuk bibitnya berapa. Dan juga kita melihat memilih tempat budidayanya. Tanam cabai itu kan tidak boleh dibudidayakan di tempat yang basah. Mau nggak cabai tumbuh di tempat yang basah? Mau sih, cuma dia kerdil juga ya, kerdil karena kelebihan air, kerdil dan juga tidak bisa menghasilkan hasil buah.
Nah, maka dalam teknik penanaman itu kita harus memilih dan menyiapkan lahan. Sebelum kita menyiapkan lahan, kita pilih lahannya dulu. Ya, yang pertama kita mempertimbangkan yang satunya itu yaitu adaptasi tanaman. Adaptasi tanaman ini misalkan kita mau membudidayakan apa selain terong yang kalian mau budidayakan itu. Contohnya kita mau budidaya apa selain terong, apa yang mau kita budidayakan? Kacang apa nih? Kacang tanah atau kacang panjang? Kacang panjang. Kacang panjang ini dia kan punya bibitnya. Bibit kacang panjang ini cocoknya di mana? Itu yang dikatakan adaptasi tanamannya. Kacang panjang ini cocoknya di lahan seperti apa? Kalau kita pilih lahannya, oh kacang panjang ini cocoknya di lahan yang kering dan juga tidak perlu dia di lahan kering sekali. Maka kita lihat lahan yang dekat tidak dengan aliran air, aliran sungai, ataupun sungainya terjangkau apa tidak dengan lahan yang mau kita garap. Kalau dia sesuai, misalkan ya kalian memilih tempat penanamannya di depan kelas atas sana, masih mampu tak ambil air ke bawah ini, kan gitu. Kalau kita masih mampu menenteng air ke tempat lahan yang di atas sana, berarti masih bisa dijadikan lahan, bisa ditanami. Karena kacang panjang itu tidak boleh tanahnya terlalu kering. Maka untuk pembudidayaannya 1 minggu itu minimal berapa kali menyiramnya? 1 minggu sekali nyiram tanaman itu basahnya sampai 3 hari dalam 1 kali penyiraman. Berarti kalau 1 minggu itu dapat 2 kali penyiraman. Pernah dikasih tahu nggak kalau menyirami tanaman itu 1 kali penyiraman itu dapat menampung 3 hari kebasahannya? Belum pernah dikasih tahu, belum pernah lihat di Google. Kalau itu kamu harus buka Google. Satu kali penyiraman itu bisa menampung kebasahan kelembapan beberapa hari. Pasti di Google itu terjawab. Ya, sekali menyiram tanaman itu kelembapannya hanya 3 hari. Kalau udah sampai 3 hari kita sirami lagi ya, tanamannya tidak kurang air. Kalau tanaman kurang air ini berpengaruh nggak? Pengaruhnya di mana? Iya, akar perkembangannya akar yang tidak cepat. Ya, karena gimana pengembangan akar untuk kebutuhan nutrisi dia air itu sudah kurang, tidak mencukupi, jadi tidak bisa mengembangkan penyebaran akar. Maka kita harus melihat tanamannya, beradaptasi tanaman kayak ini dengan lahan yang kita pilih. Itu adaptasi tanaman, varietas terhadap lingkungan produksi. Dan juga untuk pemilihan lahan itu kita harus mengetahui sejarah lahan ini. Lahan ini kemarin sejarah begini, lahan ini kemarin kita tanami tanaman apa? Hasil tanaman yang kita tanami di lahan itu hasilnya banyak atau kurang? Maksimal atau tidak. Misalkan pada lahan itu kita tanami jagung, hasil jagung kalian ini maksimal atau enggak?
Itu yang dikatakan kita mencari sejarahnya dulu. Kalau untuk kita menanami jagung hasilnya tidak bagus, berarti kita harus menanami tanaman yang kira-kira cocok di situ. Kalau dia lahan itu untuk menanam jagung dapat hasil yang banyak, misalkan mencapai hasil 1 ton atau 100 kilo, boleh kita tanami tanaman yang itu, karena dia pasti bisa menghasilkan. Maka kita harus mengetahui sejarah lahan itu, sejarah yang kayak mana. Jadi kalau pas penanaman jagung ini, lahan ini memiliki penyakit yang ini, maka kalau kita tahu sejarahnya, kita sudah menyiapkan alat untuk merantas hama dan penyakitnya. Itu untuk pengetahuan sejarahnya. Baru yang nomor 3 itu rotasi tanaman. Rotasi tanaman ini berfungsi untuk memutus hama. Jadi misalkan hama tanaman jagung itu biasa terserang terserang bulet ya. Jagungnya bisa putih-putih, daun putih-putih. Nanti setelah hama yang itu kita putuskan dengan menanamkan tanaman yang lain, maka hama jagung ini tidak akan bisa menyerang tanaman yang baru, karena tanaman yang baru kita budidaya di situ dia memiliki hama yang berbeda. Misalkan tanaman terung itu hamanya apa kemarin? Hamanya yang putih-putih daun di bawah daunnya itu ya. Ada kan kemarin yang putih-putih itu hama kutu kebul, kutu kebul. Itu biasa diatasi dengan bisa menggunakan sabun sunlight. Kemarin kalian mengatasinya dengan apa? Dengan menyemprot apa? Ada disemprot lah, langsung dipangkas yang kena serang itu, dipangkas dibuang. Bisa dipangkas dibuang dan bisa diatasi dengan menggunakan sabun sunlight. Kalau sabun sunlight yang untuk cuci piring itu kamu masukkan di tong sepaimu, baru kamu semprot. Hamanya akan hilang. Habis hamanya, berhenti dia menyerang karena hamanya mati. Jadi tidak usah berikan turakron ataupun obat-obat hama yang lainnya. Kita cukup menggunakan sabun cuci sunlight. Dan juga sabun cuci sunlight ini sering digunakan untuk perekat bahan perekat. Kalau kita menyemprot hama ataupun menyemprot pupuk pada tanaman, harus dicampur sunlight juga supaya pupuk ini melengket di daun tanaman sebagai perekat. Dia merekatkan pupuk yang kita siram pada daun tanaman. Jadi dia tempel dan bisa diserap oleh tanaman. Itu kegunaan sabun cuci. Ada banyak kegunaan, yaitu untuk memperantas hama untuk kebun dan juga untuk sebagai bahan perekat untuk penyemprotan pupuk cair dan obat penyakit pada tanaman, obat penyakitnya, obat hama. Itu untuk penjelasan untuk rotasi tanaman. Kemudian yang keempat, kemudahan tempat bagi jaringan transportasi. Nah, ini sering menjadi penghambat dalam pengangkutan hasil produksi. Kita lihat dulu lahan yang kita mau garami bisa nggak ditempuh
oleh motor ataupun mobil. Kalau lahan yang kita garap jauh dari jalan untuk pembawaan alat transportasinya, akan berdampak pada hasil panen, karena hasil panennya akan merusak. Pertama, misalkan jaraknya dari tempat kita budidaya, tempat lahan yang kita garap ini 20 menit pakai jalan kaki, motor tidak bisa masuk ke situ. Masih masuk kategori atau gimana tuh? Masih masuk. Dia 20 meter dari akses jalan umum. Dari jalan umum masuk ke lahan yang kita garap itu 20 meter. Masih bisa digarap lahannya? Masih bisa. Tapi untuk pengangkutan hasilnya itu perlu hati-hati. Dan juga bisa diangkut dengan gerobak ya, dengan angkot, didorong pakai angkot biar hasilnya tidak rusak. Kalau hasil rusak ini akan mengurangi mengurangi minat pembeli. Misalkan kita budidaya kangkung, setelah kita panen kangkung baru kita bawa ke pembelinya, karena kita tidak tahu teknis pemanenan kangkung, langsung kita panen dan kita jual. Maka dari kebun kita tadi, dari lahan yang kita olah tadi ke tempat transportasi, karena dia 20 meter, dia sudah kena panas ya. Jadi kangkungnya akan layu. Kangkung layu ini tertarik tidak pelanggan kita? Peminatnya tidak ya, karena kangkungnya udah tidak segar. Karena kita belum tahu bagaimana cara panen kangkung. Kalau kita belum tahu panen kangkung itu kan langsung dipotong ya. Kangkungnya kita potong kayak kita ngambil untuk sayur kita sendiri. Kalau kita udah tahu cara panen kangkung ini yang untuk dijual, maka dia tidak akan mudah layu. Seperti apa caranya? Iya, kangkung itu kita cabut dengan akarnya. Cabut, dicuci dulu. Tanah yang menempel di akarnya itu kita cuci, baru kita siapkan ember ya. Ember ini kita isikan air, baru kita masukkan kangkungnya, baru kita ikut bawa ke akses jalan. Kalau perlakuannya seperti itu, kangkungnya masih segar enggak? Masih segar, walaupun dibawa jauh. Kayak kemarin penjualan kangkungnya ke perusahaan-perusahaan yang jauh dari tempat kita ini. Cara pembawaannya itu pakai ember, jadi sampai ke sana kangkungnya masih segar. Itu teknis cara panen supaya tidak mengalami kerusakan dan tidak mengurangi minat pembeli. Nah, kalau misalkan kita panen semangka, kalau jarak 20 meter ini aku udah lebih kuntuh 20 meter. Tidak boleh 20 meter itu ya. Kalau tiang listrik itu jaraknya berapa? 50 kan ya? 50. Ini satu jaraknya 50. Ya itu tidak perlukan ini. Nomor 4 ini yaitu kita lihat transportasinya dulu. Kalau dia sudah melebihi jangkauan, misalkan sudah 1 kilo dari akses jalan, kita jangan budidaya lahan itu, jangan garap lahan itu. Kita cari yang mendekati akses jalan. Bukan saja di budidaya sayur, di perkebunan juga dia harus melihat akses jalannya, jalan intinya.
Misalkan kita budidaya sawit. Sawit ini kalau dengan jarak 1 kilo dari akses jalan induknya, maka kita membawa hasilnya akan susah ya. Cuma kalau sawit ini tidak bisa rusak ya, tidak bisa rusak walaupun dia grondolnya sudah jatuh pun masih dihitung segar, masih tidak ada apa mengurangi minat penampungan pembelinya. Maka untuk sawit tidak berpengaruh walaupun dia, cuman pengaruhnya waktu kita ngangkutnya tidak langsung pakai mobil, ya harus di stafet dulu ya, kalau tidak pakai motor ataupun gerobak. Nah itu pentingnya kita memilih tempat yang dijangkau oleh jalan akses transportasi. Itu untuk pemilihan lahan yang akan kita garap. Ya, pada pemilihan lahan tersebut, mengapa kita harus pilih lahan, pilih medannya, karena dia akan mempengaruhi mutu hasil. Kalau mutu hasilnya sudah rusak, maka minat pembelinya akan berkurang dan kita yang membudidayanya akan mendapat hasil yang sedikit, tidak sesuai dengan kita harapkan. Itu pentingnya memilih lahan. Baru berikutnya kita setelah lahan kita pilih, kita mengolahnya dulu. Lahan ini sudah kita pilih, kita survei tanamannya sudah cocok dengan tanaman yang ini, jangkauan transportasinya sudah pas, baru kita melakukan pengolahan lahan. Ya, pengolahan lahan ini seperti yang pertama kita memberantas gulma. Pada area lahan ini punya gulma ada, rapuh tidak lahannya, rapuh ya karena belum diolah. Maka kita harus melakukan penanganan pembersihan gulma. Pembersihan gulma itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara ditebas, yang keduanya disemprot. Kita lihat dulu gulmanya, gulma pada area lahan yang kita mau garap. Kalau dia mempunyai kayu-kayu yang agak besar, ya kita akan melakukan pemberantasannya dengan menebas dan menebang. Kalau di area lahan yang kita mau garap itu gulmanya sudah tidak terlalu tebal, maka kita akan menggunakan pemberantasan dengan semprot. Disemprot ya, habis disemprot lalu kita tunggu, kalau dia sudah kering baru kita olah ya. Olah dulu lahannya. Kalau yang kita tebas tunggu dia kering, habis itu kita bakar, dan juga pembakarannya harus dijaga, jangan sampai dia merembet ke lahan yang lain, karena kerembetan api ini akan mendatangkan polusi ya, polusi udara ya, karena dia asap ya, asap ini disebabkan oleh pembakaran lahan. Jerubu ini jerubu kan? Iya, yang berdampak pada kesehatan manusia. Kalau kita terserang jerubu itu, kita kena apa ya? Kena batuk ya, batuk dan sesak napas. Bisa mati kan? Bisa mati. Itu pemberantasan gulma. Setelah kita batas gulma ini, kita bakar, kayu-kayu kita kumpul di suatu pinggir, baru kita
jelaskan bahwa penggemburan itu awal kita lakukan yaitu dengan membuat garis atau menarik tali ya. Tali di sebelah di samping sebelah kanan dan tali di samping sebelah kiri. Jadi yang kita garap, kita gembur di dalam di antara dua tali tadi. Itu yang harus kita gemburkan. Mengapa kita harus ciptakan tanah ini supaya gembur? Mengapa? Kok tidak langsung kita tanam? Tidak langsung nanti tanam? Karena habis bakar kayu tadi yang besar-besar kita dipinggirkan semua, hanya ada bersih. Mengapa kita tidak langsung tanam? Kan sudah bersih lahan itu ya, sudah bersih dari gulma. Mengapa harus digemburkan dulu? Supaya iya. Kalau untuk budidaya tanaman sayur ini, karena akarnya tidak terlalu keras, dia membutuhkan lahan yang gembur, tanah yang gembur. Maka kalau kita mau membudidayakannya, kita harus menggemburkan tanahnya dulu supaya akar halusnya bisa menyerap dan merayap dan merapat. Itu ya. Baru berikutnya setelah gembur ini kita memperbaiki pertukaran udara di dalam tanah. Tanah padat ini mudah tak dimasuki udara. Iya, karena dia padat, pori-porinya tidak akan terbuka ya. Maka untuk udara masuk ke dalam tanah itu susah menembus tanah padat ini karena tidak ada pori-pori. Udara ini masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah yang terbuka, maka dia masuk dari situ. Maka tanah yang kita gemburkan, dia bisa mempertukarkan udara. Jadi udara yang di dalam tanah begitu masuknya baru dia yang lamanya keluar. Itu yang dinamakan pertukaran udara. Maka untuk budidaya tanaman sayur itu perlu digemburkan. Berikutnya memperbaiki sistem drainase tanah. Tadinya tanah ini kan tidak punya drainase ya, polos. Sekarang kita olah, kita bentuk drainasenya. Fungsinya supaya tidak ada genangan. Kalau dibuat parit ada tidak genangannya? Tidak ada kan? Dia airnya itu larinya melalui parit. Jadi untuk bedengannya kalau sudah tercukupi, dia airnya bisa mengalir ke parit selebihnya. Kan itu fungsi drainasenya. Maka pentingnya drainase pada tanaman. Kalau lebih tidak punya drainase, air tergenang, bagaimana kondisi tanamanmu? Air tergenangi, tidak punya drainase, tidak punya keluar airnya, pengaliran air, kan tergenangi. Tanamanmu itu akan tergenang. Bisa pernah lihat genangan air kayak banjir. Jadi tanaman itu pengaruh nggak? Pengaruh. Tanamannya akan mati karena direndam oleh air. Kalau tanaman direndam oleh air, maka akarnya membusuk. Ya, busuk nggak akarnya? Busuk. Ya, kalau akarnya busuk dia akan mati. Itu untuk pembuatan drainasenya. Jadi berikutnya pengolahan tanah. Pengolahan tanah ini dibagi dua tahap. Kita mengolah tanah ini, dalam pengolahan tanah itu ada dua tahap. Yang pertama itu pengolahan tanah pertama. Pengolahan tanah pertama yang disebut pengolahan tanah pertama yaitu memotong tanah menjadi bongkahan. Jadi tanah ini
Kita cangkul, kalau cangkul itu kan memotong ya, memotong dari bongkahan besar. Bongkahan besar ini kita balikkan, balik jadi rumpun gulma yang di atas ini dibalik, jadi ke bawah. Ke bawah, kalau rumputnya udah terbalik, dia akan tumbuh dan gulmanya. Gulmanya akan mati dan langsung membusuk. Itu pengolahan tanah pertama terjadi. Pengolahan tanah pertama itu kita memotong tanah dan membalik tanah sehingga gulma yang di atasnya tadi terbalik ke bawah, dia akan tidak bisa tumbuh dan akan membusuk. Kalau tanah gulmanya membusuk, bisa juga difungsikan menjadi pupuk organik. Ya, pupuk organik itu berasal dari mana? Kalau yang disebut pupuk organik ini asal pupuknya dari apa-apa? Dari pohon pisang, difermentasi bisa jadi kompos jadikan organik juga. Habis itu dari mana sumber organik ini? Sumber organik dari kotoran ayam itu, kotoran hewan seperti sapi, kambing, ayam, itu biasa digunakan untuk membuat bahan organik. Ya. Baru pengolahan tanah pertama itu yaitu memotong tanah menjadi bongkahan, kemudian dibalik agar sisa tanaman gulma itu di permukaan tanah terbenam dan membusuk. Lalu kita ke pengolahan tanah kedua. Pengolahan tanah kedua ini yaitu bongkahan tadi yang besar tadi yang dibalik kita hancurkan. Ya, kita hancurkan sehingga menjadi gembur. Jadi bongkahan ini kita hancurkan dan dihaluskan sampai halus, sampai menjadi gembur dengan mempunyai kedalaman. Punya kedalaman tak? Waktu membuat bedengan kemarin. Ya, kedalamannya berapa yang dibutuhkan oleh tanaman sayur? 15 sampai 20 cm. Ya, kedalamannya itu harus mempunyai kedalaman 15 sampai 20 cm. Mengapa dia harus sedalam itu? Karena akar tanaman sayur itu tidak terlalu panjang, ya? Tidak terlalu dalam. Lain dengan tanaman perkebunan. Kalau tanaman perkebunan itu akar tunggalnya akan menembus kedalaman sampai 2 meter ke bawah ataupun 1 meter ke dalam tanah. Misalkan pada tanaman karet. Tanaman karet itu memiliki akar tunggal. Baru itu untuk pengolahan tanah. Ya, untuk pengolahan tanah kedua yaitu menghancurkan dan menghaluskan bongkahan yang dilakukan pada pengolahan tanah pertama. Kita ke teknik pengolahan tanah. Mengapa dia mempunyai teknik pengolahan tanah ini? Yang pertama yaitu memperbaiki fisik tanah. Yang pertama menciptakan keseimbangan air. Itu tekniknya. Teknik kita mengolah tanah ini supaya airnya seimbang, udaranya seimbang, maka harus dilakukan pengolahan tanah. Nah, kalau tanah kita tidak olah, dia tidak memiliki keseimbangan air karena tidak memiliki parit atau drainase, dan juga tanahnya pori-porinya tertutup.
Ya, maka tekniknya untuk mengolah tanah dia menciptakan keseimbangan air dan udara dalam tanah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang keduanya, menyiapkan kondisi yang baik untuk pertumbuhan bibit. Tanah yang kita olah ini harus mampu menyiapkan lahan untuk pertumbuhan bibit, pertumbuhan akar bibit ini tadi, karena kalau dia gembur, akar bibit ini bisa merayap dan berkembang. Itu tekniknya. Baru teknik yang ketiga, ketiganya merubah struktur tanah mempunyai kapasitas menahan air. Berubahlah struktur tanah ini waktu kita mengolahnya. Berubah, tadinya yang poros sekarang sudah membentuk petakan-petakan atau bedengan. Jadi perubahan seperti itu dapat menahan air, ya, menahan air idealnya sehingga air dapat mudah masuk kan air masuk, dan juga airnya mudah terserap. Itu teknik pengolahannya. Dan juga dia memberantas dan membongkar tanaman pengganggu gulma. Untuk teknik itu kita bisa mengatasi gulmanya. Kalau kita punya teknik dalam pengolahan tanah, gulmanya bisa kita atasi. Misalkan dengan memasang mulsa pada dedengan. Teratasi nggak gulmanya? Teratasi karena gulmanya tidak mampu tumbuh, tertutup oleh mulsa. Baru membenamkan sisa-sisa tanaman. Tadi sudah kita beberapa kali kita sebutkan, dia tanaman gulma yang terbenam tadi bisa menjadi bahan organik. Itu teknik dalam pengolahan tanah. Baru dapat pula pengolahan dilakukan sekaligus untuk membenamkan pupuk dasar. Tadi sudah kita sebutkan. Setelah kita melakukan pembajakan, peletakan hasil bajaknya, baru kita tebar dengan kapur pertanian seperti delomi, ya. Baru kita benarkan di situ sebagai pupuk dasar awal dari nutrisi pertumbuhan tanaman. Nah, sampai di sini materi kita. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan dulu. Yang kurang jelas bisa ditanyakan karena materinya sampai di sini. Pertanyaan mic-nya, ya. Itu pertanyaannya, mengapa dalam budidaya tanaman? Mengapa dalam budidaya tanaman sayur tanahnya harus dikumpulkan? Ya tadi karena perakaran tanaman sayur ini, tidak keras, tidak mampu menembus tanah yang padat. Jadi tanaman untuk perakarannya lembut. Dia tidak mampu menembus tanah yang padat. Maka lahan itu harus digemburkan supaya perakaran atau akar halus mampu
kumpulkan, maka terjadilah pertumbuhan yang bagus. Maka perlunya penggemburan pada tanaman sayur. Itu jawabannya. Yang lainnya, silakan. Ya, silakan. Ada. Apa manfaat bunga yang busuk pada penanaman pertama? Iya, pada gulma ya. Gulma ini difungsikan untuk menambah nutrisi pada tanah tersebut. Karena pembusukan tanaman ini menjadi bahan organik. Bahan organik itu menjadi nutrisi bagi tanaman. Maka tanaman gulma yang busuk tadi menambah nutrisi yang sudah ada dalam tanah. Itu fungsinya pembusukan gulma. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan ini? Ada, silakan. Saya Pak, bertanya, Iya, silakan. mengapa dalam pembukaan lahan baru gulmanya harus dirampas Pak? Iya, mengapa pada pembukaan lahan baru gulma itu harus dibersih? Gulma ini pada intinya mempunyai akar yang keras. Akar yang keras ini akan mengganggu pertumbuhan tanaman baru. Maka gulma yang ada pada lahan itu harus kita bersihkan, ya. Kita bersihkan dengan dua cara, yaitu pertama tadi kalau lahannya sudah rimbun atau rapuh kita tebas. Kalau lahannya gulmanya masih tidak tebal, kita melakukan penyemprotan. Penyemprotan dan penebasan ini akan membantu kita memusnahkan gulmanya. Jadi akar-akar yang keras tadi kalau sudah kita rantas, kita olah, dia akan terputus. Jadi akarnya akan membusuk. Itu intinya. Kalau akar sudah membusuk, intinya bisa kita alami tanaman yang baru, sehingga tanaman yang baru mudah berkembang dan mudah tumbuh karena nutrisinya tidak dibagi oleh gulma. Itu untuk jawaban pertanyaannya. Mungkin sebelum kita ke tugas berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Sudah ada. Nah, tugasnya sekarang yaitu kita membentuk kelompok. Kelompok ini dibentuk untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan segala yang untuk dijawab nanti. Silakan dibentuk kelompoknya, nanti didiskusikan, habis didiskusikan baru dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan dibentuk kelompoknya dengan waktu 20 menit ya.
Selesai. Kalau sudah, silakan yang kelompok 1 kan tadi dibagi kelompoknya, ya ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Silakan yang kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya seperti apa. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 menjelaskan tentang hasil perjalanan. Pertama, saya membacakan pertanyaannya dulu. Bagaimana cara melakukan sanitasi lahan produksi benih tanaman sayur dan pangan? Sanitasi lahan produksi benih sayur dan pangan melibatkan pembersihan lahan dari rumah, sisa tanaman dan material lain yang dapat menjadikan sumber hama dan penyakit. Hal ini dilakukan sebelum pengolahan lahan dan penanaman untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi pertumbuhan tanaman. Sanitasi dapat dilakukan secara manual, mekanis, atau dengan bantuan bahan kimia seperti herbisida. Tidak ada. Kelompok 1 jawabannya luar biasa. Kita beri aplaus untuk kelompok. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 menyampaikan hasil kelompoknya. Baik, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan bagaimana cara pengolahan tanah dan membuat petakan lahan produksi. Pengolahan tanah dan pembuatan petakan lahan produksi melibatkan beberapa tahapan, termasuk pembukaan lahan, pengolahan tanah primer dan sekunder, serta pembuatan bedengan atau petakan untuk penanaman. Tujuannya adalah menciptakan kondisi tanah yang gembur, subur, dan ideal untuk pertumbuhan tanaman. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sangat luar biasa pendapatannya, hasil diskusinya. Kita beri aplaus untuk ya, kita lanjutkan dengan penyampaian hasil diskusi kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ya, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami bagaimana cara melakukan pemberian pupuk dasar dan penentuan jarak tanam. Pemberian pupuk dasar dan penentuan jarak tanam adalah 2 aspek penting dalam budidaya tanaman. Pupuk dasar diberikan sebelum tanam untuk menyediakan nutrisi awal bagi tanaman, sedangkan jarak tanam yang tepat memastikan pertumbuhan optimal dan hasil panen yang baik. Terima kasih. Tadi penyampaian dari kelompok 3 hasil diskusi mereka yang menghasilkan hasil yang luar biasa. Beri aplaus untuk kelompok 3. Dari hasil kelompok ini membuktikan bahwa kalian sudah bisa memahami dari materi teknik penanaman, ya. Tadi dari pembersihan lahan, pengolahan lahan, penentuan jarak tanam, dan pemberian dasar sudah bisa kalian pahami. Maka untuk minggu depannya kita bisa mempraktikkannya di lapangan untuk penanaman, teknik penanaman ini. Minggu depannya kita praktik di lapangan seperti apa pelaksanaannya di lapangan nanti, dari pengolahan lahannya sampai ke penyiapan bibit tanaman. Nah, dengan disampaikan hasil dari diskusi kelompok ini, maka
untuk materi hari ini kita akhiri dulu karena dengan penyampaian hasil diskusi kalian itulah yang menjadi akhir dari materi ini. Selanjutnya seperti materi yang kalau kita nanti minggu depan ke materi, kita akan menyampaikan materi yaitu memberi pupuk dasar dan menentukan jarak tanam. Materinya kalau untuk materi minggu depan kita ke pemberian pupuk dasar dan menentukan jarak tanam. Kalau prakteknya kita akan mempraktekkan yaitu teknik penanaman tanaman sayur ini. Maka dalam hal itu berakhirlah juga materi kita pada hari ini dan perlu diingatkan kembali untuk materi berikutnya yaitu seperti yang Bapak sampaikan sebagai itu penutupnya seperti biasanya sebelum kita meninggalkan ruangan ini ya kita harus minta terima kasih kepada Tuhan supaya kita bisa dibimbing dalam perjalanan setelah kita meninggalkan tempat ini. Kita akhiri dengan doa. Ya, silakan doakan sedikit dulu. Sebelum kita pulang sekalian kita berdoa untuk perkembangan dan kita masing-masing berdoa Terima kasih Tuhan Engkau telah membimbing kami dari pagi hingga siang ini. Semoga kami yang akan pulang nanti selamat sampai tujuan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ucapkan terima kasih.